Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Info Cerdas Channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terupdate seputar tentang pendidikan dan informasi lainnya. Sebelumnya, Info Cerdas Channel mengucapkan selamat Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, yang bertepatan pada tanggal 2 Mei. Serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Ing ngarsa sung tulada ing matya mangun karsa tut uri handayani. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang peringatan Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional yang merupakan momen yang sangat bersejarah dalam perjalanan pendidikan bangsa Indonesia, yang tidak lepas dari seorang tokoh pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantara. Lalu siapa Ki Hajar Dewantara? Tonton video ini sampai selesai agar Anda bisa mendapatkan informasi sebagai tambahan pengetahuan bagi Anda semua. Tanggal 2 Mei selalu menjadi peringatan pada Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Pemerintah menetapkan 2 Mei, sobat, sebagai Hardiknas karena bertepatan dengan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang diangkat sebagai pahlawan nasional yang diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Hardiknas sendiri tidak lepas dari peran atau sejarah dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman kepenjajahan Belanda. Lalu siapa sebenarnya Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau lahir di Paku Alaman 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, seorang kolumnis, seorang politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam bidang pendidikan, karena beliau mendirikan perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para rakyat pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para kaum priai atau bangsawan ataupun dari orang-orang Belanda sendiri. Karena pada waktu itu pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan, kaum elit ataupun kaum priai atau dari orang-orang Belanda itu sendiri. Sementara orang-orang pribumi tidak bisa
menikmati atau mengenyam pendidikan pada waktu itu, karena memang adanya diskriminasi antara rakyat pribumi dengan kelompok masyarakat yang lebih tinggi stratanya pada waktu itu, sehingga hal itu menjadi perhatian khusus oleh sang tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara agar semua masyarakat, terutama masyarakat pribumi, bisa mengenyam pendidikan dan mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat Indonesia pada waktu itu. Suwardi sendiri merupakan seseorang yang berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Paku Alam, putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS atau lebih dikenal sebagai Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian beliau melanjutkan ke Sekolah Dokter Bumiputra atau Stovia. Memang sejak muda beliau dikenal sebagai seorang wartawan muda yang ulet dan aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo sebagai tonggak sejarah pergerakan nasional, ia aktif dalam mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama orang-orang Jawa pada waktu itu, tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Perjuangannya mendapat pertentangan dari Belanda pada waktu itu. Akhirnya dia diasingkan di Belanda. Kemudian dia mendirikan Indonesia's Pers atau dikenal sebagai Kantor Berita Indonesia. Disinilah beliau kemudian merintis cita-citanya dalam memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh ijazah pendidikan yang bergengsi, yang kelak akan menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pada saat berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia bebas dekat berinteraksi dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung tulada ing matya mangun karsa tut wuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam pendidikan di Indonesia, terlebih di pendidikan atau di sekolah di perguruan taman siswa. Selanjutnya, pengabdiannya berlanjut pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1946 beliau ditetapkan sebagai Mahaguru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia Bagian Tinggi di Mertoyudan, Magelang oleh PJM Presiden Republik Indonesia. Dalam kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia atau lebih dikenal
sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957 ia mendapat gelar doktor kehormatan ataupun doktor honoris causa dari Universitas tertua Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, karena atas dedikasinya, atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 pada tanggal 28 November 1959. Refleksi Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum bagi kita semua, terutama bagi stakeholder, pemangku kebijakan, agar bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka dapat memperbaiki sistem pendidikan yang ada di negara kita, untuk bagaimana tetap bersandar pada sejarah bangsa dan juga keberanian menciptakan sejarah baru dengan penuh gemilang, agar anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengupdate informasi-informasi terbaru lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar dan berkah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.